Bergabungnya Peralta ke Persib Bandung, apakah hal itu berarti bahwa liga sudah selesai sebelum dimulai? Belum tentu. Persib masih memiliki beberapa permasalahan yang harus segera diatasi. Secara performa dan melihat statistik musim lalu, tak ada yang menyaksikan bahwa sang pemain bisa berbuat banyak untuk Persib Bandung. Betapa tidak, pada musim lalu dia mencatatkan statistik yang hampir seimbang antara mencetak gol dengan memberi assist. Yang mana dari 34 pertandingan yang dijalaninya, dia mencetak 20 gol serta 14 assist. Itu artinya kontribusi golnya sangat tinggi. Kalau tidak 1 gol, dia pasti mencetak 1 assist dalam setiap pertandingan. Bahkan di saat Borneo tampil kurang baik, Peralta tetap tampil bagus. Belum lagi, catatan statistiknya di musim sebelumnya, yang mana dia mencetak 9 gol serta 13 assist, itu adalah angka yang sangat bagus untuk seorang debutan di Liga Indonesia. Mengisyaratkan bahwa pemain ini bukanlah pemain biasa. Secara umum, skuad Persib Bandung di bawah Igor Tolik karakternya lebih menyerang. Kita bisa melihatnya dari beberapa pemain yang baru saja didatangkan. Misalnya saja ada Ragnar Oratmangun, Luka Menalo, Gakuto Notsuda, dan lain sebagainya. Pemain bertahannya sejauh ini baru Gabriel Motombo serta Sandy Walsh. Belum lagi para pemain lamanya yang sudah kita semua hafal. Kabar baiknya, di antara para pemain yang berkarakter menyerang tersebut, sangat rajin untuk turut membantu pertahanan. Kita sudah tahu musim lalu bagaimana effort seorang William Barros yang walaupun seorang penyerang, dia sangat rajin turun membantu pertahanan sampai-sampai catatan golnya terbilang sedikit untuk seorang penyerang. Bayangkan hanya 8 gol, padahal menit bermainnya sangat banyak, bahkan yang terbanyak di antara penyerang Persib lainnya. Dan karena hal itu pula, karena catatan yang minim pula, dia mendapatkan banyak kritik. Bahkan perpanjangan kontraknya pun dipertanyakan, dianggapnya tidak layak. Kemudian ada pula Ragnar Oratmangun yang kita semua sudah sering lihat bagaimana penampilan dia di timnas. Dia begitu agresif, dia begitu mobile dan Spartan. Walaupun seorang penyerang, dia sering membantu pertahanan, turun sangat jauh ke garis pertahanan tim sendiri. Timbul sebuah pertanyaan, di mana permasalahannya? Apa yang salah jika di dalam skuad banyak pemain yang berkarakter menyerang? Bukankah hal itu justru bagus? Membuat para lawan berpikir ribuan kali untuk bermain terbuka. Masalahnya adalah, di dalam skuad Persib saat ini, tidak ada gelandang bertahan murni yang benar-benar solid, yang benar-benar kuat dan memiliki kemampuan untuk menjegal pemain lawan atau memutus serangan sebelum sampai ke kotak penalti Persib. Di sana ada Deddy Kusnandar yang sejak pulih dari cedera belum menunjukkan performa terbaiknya. Bahkan saat dipinjamkan ke Bayangkara pun tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa menorehkan menit bermain yang banyak, bahkan dikembalikan ke Persib. Ada pula Mark yang sudah semakin tua dan sejak pulih dari cederanya, dia pun belum tampil secara baik, belum mencapai level top performanya. Dia sering berbuat blunder, akurasi umpannya sudah menurun, terlambat menutup ruang, sehingga mudah dieksploitasi oleh lawan. Luciano Goicoechea, dia memang bisa ditempatkan di central midfielder, tapi untuk tugas menjegal pemain lawan, itu terlalu riskan. Dia sering mendapatkan kartu dalam melakukan tugas tersebut. Adam Alis, karakternya lebih menyerang dan kemampuan bertahannya tentu tidak sebaik kemampuan menyerangnya. Yang Mimin belum tahu adalah Gakuto Notsuda. Dia konon bisa ditempatkan sebagai gelandang bertahan. Kita belum lihat, tapi semoga saja sangat baik. Barangkali bisa dicoba menempatkan Barros di gelandang bertahan. Ini mungkin terdengar ide yang aneh. Tetapi justru kalau melihat effort dia, bagaimana cara dia menghentikan lawan, merebut bola, terlihat sangat bagus dan itu patut dicoba. Namun kalau mendengar dari pernyataan Haji Umuh bahwa ini belum selesai, artinya masih akan ada pemain yang didatangkan.
Semoga saja itu adalah seorang gelandang bertahan murni. Apalagi belakangan ini ada isu bahwa Joy Pelupesi akan bermain di Persib. Tapi itu baru sebatas rumor ya, kita jangan terlalu berharap berlebihan. Ada pula kabar tentang Ipar Jenner. Dia mungkin gelandang tengah, central midfielder, tetapi kemampuan bertahannya cukup bagus. Belum lagi kemampuan mengalirkan bolanya sangat baik. Real Madrid pernah memiliki skuad yang terlalu menyerang. Waktu itu dia membuang Makelele dan justru mendatangkan David Beckham yang karakternya lebih menyerang. Akibatnya, selama 3 tahun mereka tidak juara, entah itu La Liga, Copa del Rey, ataupun Liga Champions. Mereka kembali juara setelah mendatangkan Lassana Diarra yang diplot di posisi Makelele sebelumnya. Semoga Coach Igor Tolik mampu menyelesaikan permasalahan ini sehingga Persib tetap berprestasi.